Jangan-jangan nih yang berbuat itu, yang melakukan itu memang terlibat, yang seharusnya melakukan tindakan itu terlibat. Misalnya ada penyuapan kepada aparat agar tidak ditindaklanjuti. Oh, ini sudah jelas. Ada nih, ada sertifikat nih. Ini legal, sudah dicabut. Ambil saja sertifikat itu. Siapa dulu yang mengeluarkan? Kantor mana yang mengeluarkan? Siapa yang tanda tangan? Panggil orangnya. Gitu. Nah, itu yang seharusnya dilakukan. Dan ini sudah jelas ya, ada indikasinya dua. Satu, tindak pidana umum. Mungkin pemagaran itu bisa dianggap tindak pidana umum kalau melibatkan rakyat, yang mungkin karena dibayar, rakyatnya yang melakukan pemagaran itu yang melakukan tindak pidana. Tapi yang memerintahkan, aktor intelektualnya dan kantor pemerintahnya itu pasti berkolusi. Pasti berkolusi. Kenapa sampai keluar seperti itu? Sampai 263 surat hanya di Tangerang gitu. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik aparat penegak hukum yang dinilai lambat dalam penindakan pemasangan pagar laut di sejumlah wilayah di perairan Indonesia yang belakangan menjadi sorotan. Ia mengaku heran mengapa Polri, Kejagung hingga KPK seakan-akan takut dalam menindak. Menurutnya, pemasangan pagar laut telah jelas unsur pidananya. Mahfud menjelaskan ketika aparat penegak hukum itu seluruhnya berwenang dalam menindak kasus tersebut. Ia pun menekankan bahwa penerbitan sertifikat HGB di kawasan pagar laut itu sudah jelas pelanggaran hukum. Ya. Nah kan itu harus disidik. Pak Prabowo sudah menyebut loh tiga ini, sudah menyebut tiga institusi penegak hukum bertindak. Tapi kok pada diem gitu? Ada yang nunggu laporan, ada yang saling lempar dan sebagainya. Ini sebenarnya penanganan tidak benar. Saya malah menjadi curiga. Ini mungkin satu kaitan panjang dengan peristiwa pasir, ya kan pernah tuh ada peristiwa pasir yang sebut yang dulu lah, yang itu sampai sekarang kasusnya hilang padahal sudah jelas itu melanggar aturan. Ada juga sudah jelas pernyataan Menteri Airlangga ya bahwa itu PIK 2 saja, itu bukan PSN, bukan proyek strategis nasional. Dia hanya sebagian dari PIK 2 yang masuk dalam proyek strategis nasional khusus bidang ekowisata, ya. Itu ekowisata untuk bidang tropical coastline, ya. Nah itu yang terjadi ini di luar jauh PIK 2, jelas itu penggarongan, gitu. Kenapa aparat kok diam? Gitu. Mahfud menerangkan, keluarnya sertifikat di atas laut itu merupakan bukti adanya penipuan atau penggelapan. Ia menegaskan, wilayah laut tidak boleh disertifikatkan. Dengan fakta itu, tidak ada alasan lain bagi aparat untuk tidak langsung memproses masalah pidana dalam kasus itu. Ia menyebut, penerbitan sertifikat itu diduga kuat karena praktek kolusi, permainan antara dunia usaha dengan pejabat terkait. Pemeriksaan Lurah Kohot Arsin oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait pagar laut dinilai Mahfud sudah tepat. Meskipun agak terlambat, pemeriksaan Lurah Kohot yang dilakukan pada Rabu kemarin sudah betul. Dengan pemanggilan Lurah Kohot akan terungkap alasannya mengeluarkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengurus sertifikat di area pagar laut Tangerang. Aparat desa yang mengerahkan dan rakyat yang dikerahkan untuk melakukan pembongkaran atau mengaku bahwa itu miliknya, kan ada bukti tanahnya di kantor pertanahan. Apa betul ini tanah? Apa betul ini sertifikatnya ada, data tanah ini ada. Nah dari situ, oh ini tidak ada, ini memang sejak dulu laut, kan begitu. Nah seperti yang dikatakan oleh Menteri ATR BPN, ya ATR BPN. Nah itu kan tinggal panggil aja tuh, gitu. Kenapa kok bisa keluar sampai saat ini? Gitu. Saya khawatir ada yang pertama melindungi ya, karena mungkin dapat sesuatu, ya, sehingga aparat itu kok pada diem. Ini mengerikan, aparat kita sekarang ini kayaknya dikendalikan oleh orang luar. Ada suatu kekuatan yang menghalangi. Selama ini kan galak-galak aja. Kalau ada rakyat, ada tindak pidana umum kan galak-galak saja. Kok yang gini nih, yang di depan mata kita ini, nggak ada yang dinyatakan tersangka, nggak ada pengumuman bahwa ini tindak pidana dan penyidikan dimulai, gitu. Terkadang orang belum jelas saja sudah disidik. Nah ini yang sudah jelas kayak gunung di depan mata kita ini, datanya nggak diapa-apain sampai sekarang, hanya dibongkar itu administratif, gitu. Menurut Mahfud,
Dokumen-dokumen dari Lurah Kohot itu bisa dilacak, seperti dokumen letter C. Apakah baru dibuat setelah ada polemik atau memang sudah ada sebelumnya? Mahfud memastikan dugaan pidana di penerbitan sertifikat di area pagar laut Tangerang sangat kuat. Ia meminta kepada sejumlah mantan menteri, baik Hadi Cahyanto, Agus Harimurti Yudhoyono, maupun Sofyan Djalil tidak usah takut kalau tidak melakukan hal tersebut, karena dalam hukum tata negara ada delegasi kewenangan. Mahfud menegaskan HGB di perairan pesisir jelas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 berdasarkan putusan MK Nomor 3 Tahun 2010. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa dilarang pemberian hak bangunan, usaha kepada perorangan atau korporasi di perairan pesisir. Saya kayaknya takut kepada satu kekuatan ya, yang entah kita, ya kita sudah menduga-duga kekuatannya, tapi kan yang harus mengungkap itu polisi, karena kalau kita menduga-duga, nyebut-nyebut gitu, nanti disalahkan lagi, menyebarkan berita bohong, orang tersinggung, lalu orang yang melapor nanti yang ditindak. Padahal laporan itu nggak ada, laporan kalau nggak benar ya diumumkan aja ini nggak benar gitu. Nah ini nggak ada tindakan apa-apa kecuali satu, Kejaksaan Agung itu sudah memang mengeluarkan surat pemanggilan terhadap Lurah Kohot ya, Kades Kohot itu, yaitu sudah langkah awal yang tepat untuk Kejaksaan Agung. Tapi bagaimana dengan ATR BPN? Bagaimana dengan KKP gitu? Apa yang mereka lakukan gitu? Kan itu penting ditindaklanjuti atau diketahui oleh masyarakat. Apa sih yang Anda lakukan di situ sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas bidang itu? Nah yang begini nih, suara-suara yang begini cukup rame sekali, tapi dianggap angin lalu. Ini negara apa? Tentunya kita bisa lihat lebih jauh, karena kalau bicara tentang perbuatan korupsi ada kerugian negara ya, yang dialami oleh negara. Kita kalau bicara tentang kerugian negara, kita bisa lihat juga ya bahwa sebenarnya yang terjadi di PIK sekarang ya, banyak aset-aset negara itu sudah tidak jelas, sudah beralih, bahkan sudah hilang. Misalnya dengan adanya proyek strategis nasional di PIK, ada sungai ya, ada wilayah-wilayah tertentu itu menjadi hilang karena diuruk dan lain sebagainya. Oleh karena itulah tadi kami dari Koalisi Masyarakat Sipil datang ke KPK untuk melaporkan adanya dugaan korupsi yang terjadi di penetapan, ingat ya. Di penetapan PIK dalam proyek strategis nasional. Penolakan terhadap proyek Pantai Indah Kapuk di Kecamatan Kosambi dan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang semakin meluas. Semakin banyak masyarakat yang sadar dan ikut menyuarakan kritik terhadap proyek PIK 2. 3 bulan terakhir mulai banyak yang berani bersuara. Pertama, Camat Puntang yang mengizinkan fasilitas kecamatannya digunakan untuk konferensi pers mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Saididu juga mengatakan soal pembebasan lahan yang dilakukan oleh pengembang dengan harga yang dinilai merugikan rakyat. Apalagi tanah masyarakat hanya dibayar 50.000. Lalu, Saididu juga mengkritisi soal serapan tenaga kerja di kawasan PIK 2 yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya akibat proyek tersebut. Lebih lanjut, Saididu mendesak agar proyek PIK 2 bisa dilepaskan dari proyek strategis nasional. Pasalnya hanya ada 1.755 hektar yang berstatus PSN, sementara sisanya merupakan aktivitas bisnis biasa. Maka yang kita adukan, yang kita laporkan, ya tentunya Agung Sedayu ya, sebagai perusahaan pengembang. Jadi kita laporkan Agung Sedayu, dan kemudian siapa penyelenggara negaranya. Makanya dalam diskusi tadi dengan pimpinan KPK yang dihadiri Pak Fitro dan Pak Ibnu, kita menjelaskan bahwa KPK harus memeriksa seluruh penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat paling bawah, mulai dari kepala desa, bupati, sampai ke tingkat yang paling di atas, menteri maupun presiden yang mengeluarkan surat penetapan PIK sebagai proyek strategis nasional. Ini ada semacam distribusi penyalahgunaan wewenang. Dari atas sampai ke tingkat yang paling bawah. Dan ini menjadi, kalau kita bisa bilang, ini terorisme bentuk baru sebenarnya. Kan begitu? Jadi rakyat merasa diteror setiap hari. Merasa diteror setiap hari. Jadi saya boleh langsung sebut saja, misalkan begini. Ada semacam indoktrinasi. Ada satu entitas usaha yang luar biasa raksasa, korporasi yang luar biasa. Korporasinya aguan lah. Ya boleh dibilang itu, karena ini sudah rahasia publik gitu ya. Dan itu melekat. Apapun pembangunannya di sana, selalu masyarakat itu diindoktrinasi bahwa ini adalah proyeknya Agung Sedayu.
Oke. Ini yang punya Aguan, ini Agung Sedayu. Sehingga Nggak boleh diganggu. tidak boleh diganggu. Gitu ya. Siap, jangankan kamu, yang berbintang pun akan digeser. Ya. Aguan ini segala-galanya. Segala-galanya. Jadi diciptakan mitos ya. Diciptakan mitos bahwa seperti Aguan itu. ini orang luar biasa. Orang luar biasa. Semua dia bisa perintah. Ya. Biar polisi, biar tentara. Betul. Ya? Itu yang selalu dimasukkan ke dalam benak orang Banten. Warga Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, Banten, kerap diteror dan diintimidasi jika terlalu lantang berbicara soal bakar laut. Pasalnya, mereka sering mendapat intimidasi dari oknum aparat desa. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warga asli Desa Kohot. Rakyat. Oke. Tetapi problemnya adalah memang itu fluktuatif. Dalam arti begini, ketika kemarin misalkan ada dikerahkan TNI 2000 personil. Ya. Nah, selama ini preman-preman bayaran tuh minggir. Kan? Rakyat dia happy. Oke, karena sudah ada TNI. Karena sudah ada TNI kan. Selesai. Lalu kemudian nanti malamnya didatangi satu-satu. Diciptakan lagi teror-teror baru. Jadi malamnya datang lagi preman. Malamnya datang lagi. Tidak cuma preman, aparatur desa, kemudian ya aparat dari kesatuan tertentu gitu. Pembangunan pagar laut menjadi sorotan publik karena berpotensi dilakukan malpraktek yang merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat yang memiliki hak atas tanah di kawasan pesisir. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi jika terdapat indikasi terjadinya pelanggaran atau malpraktek dalam proses penerbitan SHM, khususnya yang terkait dengan wilayah perairan dan laut. Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur administratif yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk malpraktek yang baru-baru ini terjadi adalah penerbitan SHM di area laut yang seharusnya tidak bisa dijadikan objek hak milik pribadi. Proses ini seringkali melibatkan banyak lembaga dan instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah. Saya perlu sampaikan, kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan. Dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden, dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar.